tengah gencatan senjata 3 hari yang baru berlaku sejak 9 Mei, medan perang Ukraina justru kembali membara. Rusia menuding Kiev telah melakukan lebih dari 1.000 pelanggaran, mulai dari serangan drone hingga hujan artileri yang menghantam posisi pasukan dan area sipil di berbagai wilayah. Moskow mengklaim militernya hanya membalas dengan kekuatan yang setara. Namun, di pihak Ukraina, serangan Rusia dalam 24 jam terakhir dilaporkan menewaskan sedikitnya 3 warga di Zaporizhia, Dnipropetrovsk, dan Kherson. Ukraina tampaknya masih belum jera. Setelah berkali-kali dihantam rudal, drone, dan artileri Rusia, senjata apa sebenarnya yang membuat balasan Moskow begitu brutal dan mematikan? Kita mulai dari senjata pertama, K-52 Alligator. Di garis depan Ukraina, raungan baling-baling helikopter ini kini berubah menjadi mimpi buruk yang membuat banyak pasukan langsung berlindung. Dalam berbagai rekaman tempur yang beredar, helikopter serang andalan Rusia itu terlihat menyusup rendah di antara pepohonan, lalu tanpa peringatan menghantam posisi Ukraina dengan rentetan rudal yang memicu ledakan beruntun. Pada footage lainnya, K-52 bahkan terlihat memburu drone-drone kecil di udara menggunakan meriam 30 mm terbaru dengan peluru shrapnel berpemicu jarak. Menurut sejumlah kanal militer Rusia, satu kru K-52 diklaim mampu menembak jatuh puluhan drone hanya dalam satu misi tempur. Jika klaim ini benar, seberapa besar ancaman K-52 bagi pasukan Ukraina di medan perang saat ini? Secara teknis, K-52 memang dirancang sebagai helikopter pengintai, sekaligus pemburu kendaraan lapis baja yang mematikan. Dengan kecepatan hampir 300 km per jam dan jangkauan lebih dari 1.000 km, Alligator mampu membawa rudal anti-tank, roket, bom, hingga meriam otomatis 30 mm yang sanggup menghancurkan target dalam hitungan detik. Jarak serangnya bahkan disebut bisa mencapai 15-20 km, membuatnya mampu menyerang tanpa harus terlalu dekat ke garis depan yang penuh ancaman. Namun, helikopter ini tetap memiliki titik lemah, terutama terhadap rudal anti-udara portabel dan drone FPV Ukraina yang semakin brutal digunakan di medan perang. Karena itulah Rusia mulai mengubah taktiknya dengan memadukan K-52 bersama drone pengintai dan sistem perang elektronik agar lebih sulit dilacak, disergap, bahkan ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Namun perhatian kemudian langsung tertuju pada sebuah footage peluncuran rudal yang ramai beredar setelah Ukraina merilis puing-puing dan detail senjata baru Rusia bernama S-71K Kovyor. Dalam rekaman yang viral di media sosial, rudal ini diduga diluncurkan dari jet tempur siluman Su-57 sebelum melesat rendah menuju target dengan kecepatan yang memicu kekhawatiran baru. Sekilas, tampilannya memang tidak semewah rudal jelajah barat seperti Storm Shadow atau JASSM. Namun justru dari desain sederhananya itulah ancaman besar mulai muncul. Rusia tampaknya sengaja membuat rudal ini lebih murah, lebih simpel, dan dapat diproduksi massal untuk terus membanjiri pertahanan Ukraina. S-71K Kovyor disebut mampu menghantam target hingga jarak 300 km sambil membawa hulu ledak OFAB 250 seberat 250 kg. Rudal ini memakai mesin turbojet R500 dan menggabungkan teknologi lama Soviet dengan sistem elektronik modern. Jika dibandingkan rudal barat, Kovyor memang masih tertinggal dalam sensor dan navigasi presisi. Namun Rusia tampaknya menutup kelemahan itu dengan cara yang lebih brutal. Mengubah bom lama menjadi rudal murah berdaya rusak besar yang bisa diproduksi dalam jumlah masif. Bahkan ke depan, rudal ini direncanakan dapat dibawa drone siluman S-70 Okhotnik, membuat pola serangan Rusia semakin sulit diprediksi. Berikutnya, kemunculan Varan UGV memperlihatkan bahwa perang Rusia-Ukraina perlahan mulai memasuki era robot tempur darat. Dalam footage yang beredar, kendaraan tanpa awak buatan pusat riset Svarog ini terlihat bergerak di zona tempur sambil membawa peluncur rudal anti-tank Kornet di bagian atasnya. Ukurannya kecil, profilnya rendah, dan nyaris sulit terlihat dari kejauhan.
Namun dari platform ringkas inilah rudal penghancur tank dapat diluncurkan tanpa harus mempertaruhkan nyawa operator di garis depan. Di tengah perang yang dipenuhi drone dan rudal modern, Rusia justru mulai memakai senjata sederhana dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Footage terbaru memperlihatkan peluncur roket Type 75 kaliber 107 mm buatan Korea Utara dipasang di atas kendaraan tempur tanpa awak NRTK Courier. Dalam rekaman itu, robot darat kecil tersebut terlihat bergerak perlahan mendekati zona tempur, lalu tiba-tiba menghujani posisi Ukraina dengan rentetan roket mematikan. Setelah menembak, kendaraan itu langsung mundur cepat untuk menghindari serangan balasan. Type 75 sebenarnya bukan senjata baru. Roket 107 mm ini sejak lama dikenal sebagai MLRS ringan untuk menyapu area luas, bukan menghantam target secara presisi. Namun di tangan Rusia, peluncur roket lawas itu kini dipasang di atas UGV atau kendaraan darat tanpa awak, menciptakan ancaman baru yang sulit diprediksi. Dibandingkan HIMARS milik Barat, kombinasi Courier dan Type 75 memang jauh lebih sederhana. Akurasinya terbatas dan daya hancurnya tidak sebanding dengan amunisi presisi NATO. Tetapi Rusia tampaknya tidak mengejar teknologi mahal, melainkan senjata murah, cepat diproduksi, dan tetap mematikan di medan perang. Berikutnya, perhatian tertuju pada rekaman terbaru Su-34 Rusia saat menjatuhkan FAB-500T yang telah dipasangi kit UMPK generasi baru. Dari ketinggian, bom itu dilepas, lalu meluncur jauh menuju sasaran dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Perubahan inilah yang membuat taktik udara Rusia semakin sulit dihadapi. Stok bom era Soviet yang dulu hanya dijatuhkan secara konvensional, sekarang diubah menjadi bom luncur berpemandu dengan biaya jauh lebih murah dibanding rudal jelajah modern. FAB-500 membawa daya ledak besar yang mampu menghancurkan bunker, gedung, hingga titik pertahanan dalam sekali hantaman. Setelah ditambahkan UMPK berupa sayap lipat dan sistem navigasi, bom ini dapat dilepas dari jarak aman sehingga pesawat Rusia tidak perlu terlalu dekat dengan payung pertahanan udara Ukraina. Sementara Ovzap 500 menghadirkan ancaman yang jauh lebih mengerikan. Selain ledakan utamanya dan hujan serpihan logam mematikan, bom ini juga membawa campuran pembakar yang mampu menyapu parit hingga bunker dalam area luas dengan efek kehancuran yang brutal. Laut Hitam kini mulai berubah menjadi arena uji coba baru bagi senjata tanpa awak Rusia. Dalam footage yang beredar, kapal drone bernama Shell atau Skorlupa terlihat melesat di permukaan air sambil membawa drone EFPV berbasis kabel fiber optik. Tugas Skorlupa adalah membawa drone EFPV sedekat mungkin ke sasaran sebelum dilepaskan. Karena menggunakan sistem fiber optik, operator tetap dapat mengendalikan drone tanpa terlalu takut sinyalnya dilumpuhkan perang elektronik Ukraina. Improvisasi inilah yang menjadi perhatian besar, sebab jamming kini telah berubah menjadi salah satu ancaman paling berbahaya bagi drone konvensional di medan perang modern. Terakhir, ada laporan baru yang ramai diperbincangkan kanal militer Rusia. Drone Grand 2 disebut berhasil menembak jatuh helikopter Mi-24 Ukraina menggunakan rudal udara ke udara R-60. Jika klaim ini benar, maka drone kamikaze murah untuk pertama kalinya mulai berubah fungsi menjadi pemburu target udara yang mematikan. Footage dan laporan lapangan menunjukkan Grand yang biasanya dipakai menghantam infrastruktur, kini dimodifikasi untuk membawa rudal lawas Soviet demi memburu helikopter dan pesawat yang terbang rendah. Secara teknis, Grand 2 dikenal sebagai drone jarak jauh berbiaya murah. Pergerakannya memang lambat, tetapi sangat sulit dihentikan jika diterbangkan dalam jumlah besar secara bersamaan. Kini Rusia tampaknya mulai memasangkannya dengan R-60, misil udara ke udara ringan yang awalnya dirancang untuk jet tempur era Soviet. Di medan tempur, perang Rusia-Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Rusia terus menekan lewat drone, bom luncur, dan hujan artileri besar-besaran yang membuat garis depan semakin mencekam. Sementara itu, Ukraina tetap bertahan sambil menunggu bantuan baru dari negara-negara barat. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut Rusia dan Ukraina telah menyetujui permintaannya untuk menjalankan gencatan senjata selama 3 hari sekaligus melakukan pertukaran tahanan.
Trump bahkan menyebut langkah itu sebagai awal dari akhir perang panjang yang telah berlangsung bertahun-tahun.